Perbedaannya pertama dari segi ukuran. Kalau HPL tuh terbatas 120 240. Udah segitu aja. Biasa desainer ngakalin pakai nut, pola-pola nut atau pola-pola list gitu biar nutupin sambungan HPL-nya. Kalau Duko tak terbatas, jadi dia bisa bisa seberapapun, dia bisa 25 meter misalnya kan, tanpa sambungan bisa gitu. Yang modern sekarang tuh kebanyakan kotak-kotak gitu aja karena memang pakainya HPL dan memang I see. Untuk modern yang minimalis tuh pakai HPL. Sayang kalau pakai Duko. Kalau yang klasik-klasik baru ya. Klasik baru pakai Duko. Duko lebih mahal karena ribet. Dia dari awal prosesnya adalah dempul dulu, kasih epoksi, warna juga nggak sekali, bisa 2-4 kali naik warna. Halo Sobat Taruner, selamat datang di podcast Taruna Jaya Bercerita. Hari ini aku Nadia akan ditemani oleh Mas Bayu. Kita akan bahas topik yang sering banget nih ditanyain oleh klien. Finishing itu untuk furniture khususnya, enaknya pakai HPL atau Duko sih? Kedengarannya memang teknis ya, tapi sebenarnya keputusan ini bisa sangat mempengaruhi hasil akhir dari rumah. Dari jenis visual, daya tahan, perawatan, sampai budget. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita tanya Mas Bayu. Yo. Hai Mas Bayu, ketemu lagi kita. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Halo. Oke, langsung aja kali ya. Aku pengen nanya nih, sebenarnya itu perbedaan jelas antara HPL dan Duko itu apa sih Mas Bay? Perbedaannya pertama dari segi ukuran. Kalau HPL tuh terbatas 120 240. Udah segitu aja. Biasa desainer ngakalin pakai nut, pola-pola nut atau pola-pola list gitu biar nutupin sambungan HPL-nya. Kalau Duko tak terbatas, jadi dia bisa bisa seberapapun, dia bisa 25 meter misalnya kan, tanpa sambungan bisa gitu. Segi kekerasan juga bukan kekerasan, pola. Jadi kalau HPL nggak bisa ngelengkung, nggak bisa di bidang yang lengkung-lengkung. Ada yang bisa dipanasin dan segala macam, cuman nggak efektif gitu. Lebih efektif pakai Duko kalau yang lengkung-lengkung. Duko aja ya. Setauku tuh HPL juga banyak banget tipenya. Perbedaan di antara tipe-tipenya itu apa sih Mas Bay? Kalau HPL itu tipenya pertama dari base-nya dulu, dari brand. Brand itu beda-beda. Ada yang brand standar, ada yang brand high, ada yang band lagi, ada yang brand di bawah. Gitu. Yang standar itu di dalamnya ada lagi. Di dalamnya ada yang solid, ada yang tekstur, tekstur juga ada lagi, tekstur kayu, tekstur batu, sama tekstur kain. Biasanya sih base-nya itu. Kalau solid tuh ada jenisnya juga ya? Solid ada lagi, cabang lagi dia. Ada matte, sama ada gloss, ada yang semi gloss. Gitu. Ada contohnya nih yang di bawah ya? Ini yang dari basic standar dulu ya, kita pakai tako. Berat. Jadi di tako itu iklan nih, tako bisa masuk kali ya. Kan dibahas loh di sini tako. Iya. Ini yang paling banyak di pasaran paling banyak juga pilihannya. Cuman HPL tuh pilihannya udah yang ada di buku ini aja. Nggak bisa. Misal lebih enak sih para solid ya, kita cek solid dulu. Ini solid. Misalnya kita mau ini terlalu gelap, ini terlalu terang, aku mau di tengah-tengahnya dong, ada nggak warna kayak gitu? Kalau di sini nggak ada, berarti nggak ada. Nggak bisa ya. Beda kalau Duko ada. Kalau Duko meskipun ya by request ya jatuhnya Duko. By request. Meskipun Duko itu cuma solid ya. Cuman dia bisa apa aja warna. Aku mau warna kayak warna bola mataku warna hijau gitu, bisa nggak? Bisa, samain. Ya? Siapa tahu dia sangat
mencintai dirinya sendiri ya, self love. Ini yang matte ya tadi. Ada yang matte, ada yang gloss. Khusus tadi yang tekstur. Ini juga ada tekstur batu gitu. Banyak sih pilihannya, meskipun terbatas, cuma pilihannya itu banyak. Jadi nggak bosan juga. Opsinya banyak juga. Nah, kalau dari Duko sendiri nih, Mas Bay, ini kan HPL ya. Wait. Oke. Ini standar. Ada lagi yang bagus. Jelasin lagi. Oke, boleh. Masih di HPL dulu nih. Ini adalah Hamitak. Nah, ini siapa tuh kalau mau masuk juga boleh ya. Brandnya lumayan sih harganya. Cuma beda, kalau dipegang kualitasnya beda. Memang ini lebih premium ya. Premium bener. Kalau tadi dilihat warna solid yang Taco punya dia bold, warna bold, dia menangnya di situ. Cuman solidnya dia, beda warnanya warna-warna lebih mahal, elegan, ya kan? Klasik. Yes, premium lah benar. Warna-warnanya cakep, padu-padankan ya. Cakep banget. Enggak yang bold gitu kan. Iya. Ini ada yang bold sebenarnya, cuma boldnya beda. Boldnya juga masih klasik, masih high end gitu loh. Iya benar. Iya. Oke, menarik. Udah bisa nih kita geser tapi. Boleh, ayo Duko. Oke, nah kalau untuk Duko sendiri nih Mas Bay. Sorry. Rework ya? Ini bukan sih soal. Ya, ini Duko. Ini adalah sampel cat Duko. Nah, Duko dengan warna sebebas mungkin. Cuman dia pembedanya itu ada di finishing akhir. Coating. Kalau kita bilangnya coating. Coatingnya bisa matte, glossy, udah itu aja sih. Matte dan glossy. Kalau tekstur berarti tekstur itu beda lagi. Kalau dia mau tekstur mending ini sekalian. Teksturnya ada wood veneer. Dia bisa polos. Ini nggak ada rasa tekstur gitu nggak ada. Cuma dia ada pola kayu. Tapi dia bisa juga buat pola kayunya yang muncul gitu. Ada rasanya. Ya. Bener-bener pakai kayu. Kalau ini kan kayu sintetis. Ini bener-bener kayu. Real wood gitu ya. Di finishing mungkin ini di next aja kali. Di next podcast kita akan menjelaskannya lebih detail. Karena ini lumayan panjang juga ngebahas. Jadi tetap stay tune ya untuk episode selanjutnya. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke bagian visual Mas Bay. Perbedaan jelasnya gitu antara HPL dan Duko yang menonjol itu apa sih? Pertama penggunaan Duko sendiri itu di bagian-bagian yang melengkung biasanya. Melengkung dan pola-polanya pola bentuknya itu lebih complicated, lebih ribet gitu. Dia menang di Duko karena semprot udah dapat lapisan di situ. Kalau HPL nggak bisa lengkung, jadi dia di bidang-bidang yang flat. Makanya kalau yang modern sekarang tuh kebanyakan kotak-kotak gitu aja karena memang pakainya HPL dan memang I see. Untuk modern yang minimalis tuh pakai HPL. Sayang kalau pakai Duko. Kalau yang klasik-klasik baru ya. Klasik baru pakai Duko. Karena bisa keriting ya kan. Mau melengkung apa terserah kalian tuh bisa kalau pakai Duko. Benar. Oke, nah kalau misalnya dari segi perawatan nih Mas Bay, gimana sih kalau dari sisi ketahanan gitu di antara keduanya, mana yang lebih kuat sebenarnya untuk pemakaian jangka panjang? Sebenarnya kalau plus minus sih ya, karena untuk Duko sama HPL ini tergantung perawatan. Minusnya HPL itu di sambungan, biasa ya misalnya ngerusak tuh di sambungannya ketendang, dia jadi pecah gitu ya. Atau sambungannya itu kan biasa dia ada dua, antara di paket cat untuk sambungannya itu hitam biasanya kalau HPL tuh. Antara paket cat dia di cat bagian hitamnya atau pakai edging. Kadang ada HPL yang nggak ada edgingnya, makanya pakai HPL lagi. I see. Kalau pakai edging dia plusnya lebih kuat, sambungannya bisa terlihat seamless, nggak kelihatan. Cuman misalnya nggak ada edgingnya kan, pakai HPL dan HPL. Jadi ujung ini mungkin bisa pecah atau sambungannya catnya itu bakal ngelopek
jadi kelihatan lagi hitamnya. Plus minus ya. Plus minus. Duko minusnya adalah perawatannya yang ekstra. Karena dia sekali lecet. Kalau HPL sekali lecet atau retak atau patah, ya tinggal ganti HPL yang patah aja. Kalau Duko agak PR. Misalnya dia scratch, kalau scratch kayak dibiarin aja deh. Kayak ya udahlah. Gompal deh. Aduh ngompal. Ya. Jadi Duko nggak bisa. Misalnya kita udah pakai warna nih, set warna hijau gini kan. Berapa kurun waktu, misalnya lecet itu ya kurun ya lama lah, bertahun-tahun misalnya. Set gompel gitu, gompel catnya bakal enggak deh, pintunya retak, patah gitu misalnya. Kita ngecatnya tuh dari awal, dempul ulang, ngecatnya juga nggak bisa misalnya lecetnya di sini, nggak bisa kita segini doang, tambal gitu. Tambal nggak bisa, satu bidang kita cat. Karena jadi kelihatan beda juga. Catnya jadi beda. Meskipun dipakai cat yang sama, dipakai beda. Gitu, ribet sih kalau tergantung perawatan. Jadi perawatan si Duko lebih ekstra hati-hati aja. Kalau ketahanan? Ketahanan sebenarnya kalau ketahanan sama aja sih. Tergantung pemakaian. Kalau Duko mungkin ada beberapa case yang mungkin catnya kurang bagian finishnya kurang begitu bagus. Terus dia di tempat lembab, air nyerap ke dalam base kayu atau MDF-nya itu, dia nyerap, ngembang. Kalau ngembang ya udah. Nangis sih. Gitu. Jadi HPL dia lebih tahan air, bukan anti air ya, lebih ke tahan air. Jadi mungkin area dapur menurut saya pribadi mending HPL aja. Kecuali memang butuh yang klasik keriting di dapur kan keren juga ya. Bagus juga. Itu nggak masalah. Mungkin butuh ekstra. Tergantung selera lah ya. Tapi tetap harus ada ekstra perawatan, ekstra harus tahu. Oh kalau misalnya emang ada Duko di bagian yang cenderung ya kan kena air, contohnya di kitchen, ya berarti owner juga harus tahu cara merawatnya kayak gimana. Benar. Kita kan udah ngomongin soal visual, daya tahan dan perawatan nih Mas Bay. Sekarang mungkin kita akan ngobrol ke pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih, yaitu soal budget. Budget benar. Nah kalau dari segi budget nih, sebenarnya mana sih Mas Bay yang lebih mahal? Kalau budget ya, kalau kita ambil HPL standar dan Duko memang standar sih. Ya memang Duko kayak gini aja. Duko, HPL, tambah satu deh dekosit. Dekosit itu kayak kertas dia. Lebih ya udah lebih murah gitu, lebih murah. Duko lebih mahal karena ribet. Dia dari awal prosesnya adalah dempul dulu, kasih epoksi, warna juga nggak sekali, bisa 2-4 kali naik warna. Jadi bakal tebel sih si catnya. Prosesnya lama, butuh tukang-tukang yang artisan ya benar. artisan pekerjaan poinnya itu ada 3. Jadi pengamplasan dan pendempulan. Ada base-nya orang tukang kayunya, sama pencatan itu beda. 3 poin pekerjaan yang berbeda. Dikerjain sama 3 orang berbeda juga dengan skill-skill yang terkait gitu. Jadi lebih mahal di situ. Justru lah, iya. Dan lebih lama juga. Iya, takes time ya. Takes time, take effort. Tapi hasilnya bagus. Yes. Hasilnya bakal lebih bagus. Kalau HPL sedikit lebih murah dari Duko karena dia pemasangannya juga sangat simpel. Tinggal tempel HPL di plywood, udah. Tinggal dirakitnya aja seperti apa gitu. Jadi lebih cepat juga pengerjaannya. Satu lagi yang murah, kalau memang benar-benar mau murah, itu namanya dekosit. Jadi base-nya adalah vinil, kayak kertas gitu. Teksturnya dia sama, ada tekstur kayu, ada tekstur kain gitu-gitu. Cuma dia lebih murah, cuman minusnya kalau panas
meskipun panas cahaya matahari aja itu bisa melenting. Jadi mending HPL sekalian. Iya, mending udah HPL sekalian sih guys. Pun kalau misalnya udah pengen yang keriting juga langsung Duko aja gitu loh. Jadi kayak nggak usah setengah-setengah gitu loh, ya nggak? Iya benar. Oke, udah sih itu aja Mas Bay. Jadi intinya nggak ada sih sebenarnya yang mutlak lebih bagus mana gitu, karena semuanya itu baik HPL maupun Duko itu punya keunggulannya masing-masing. Semua tergantung kebutuhan, budget, dan gaya hidup pemilik rumah tentunya. Terima kasih banyak untuk Mas Bayu yang udah hadir menemani aku lagi di episode kali ini. Dan ditunggu juga nanti tetap stay tune ya untuk episode selanjutnya. Dan untuk Sobat Taruners nih, misalnya udah nonton podcast ini, episode ini, dan kalian masih bingung, itu semoga episode ini membantu. Dan kalau masih bingung juga gimana Mas Bay? Ya kita kasih referensi-referensi mungkin ya. Tuh kan, langsung konsultasi aja, ntar dijelasin semua plus minus semua di harga kita, juga di Taruna Jaya Bangunan tentunya. Jadi karena kami juga punya workshop sendiri, jadi kalian tuh gak usah worry lagi karena proses produksinya udah lebih terkontrol, hasilnya rapi, sesuai standar kualitas tentunya, dan pastinya siap membantu segala kebutuhan interior dan furniture rumah kalian. Yeay, jangan lupa ya untuk follow IG kita di @tarunajaya-bangunan, follow YouTube kita juga Taruna Jaya Bangunan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap stay tune ya. Bye.